dipakai untuk pemujaan pesugihan. Cuma memang tanpa tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Melati Ratu. Hari ini kita kedatangan seorang tamu dari kreator channel Dimas Manggala. Dan beliau itu penasaran katanya, yaitu pengen mendengar sesuatu hal tentang mistis ataupun tentang jelasnya cerita nyata adanya pesugihan. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam Bunda. Selamat jumpa di tempat di sini, yaitu dengan senang hati saya menerima dengan kedatangan Pak Nanang di sini dan bisa bersua, yaitu di satu channel Melati Ratu ya di sini Ya, Pak Bun, Nanang. pertama saya ucapkan terima kasih dulu buat Bunda pribadi sama Melati Ratu channel. Ya, terima kasih. Karena saya bersyukur banget bisa Undang ya. kita bicara, diskusi, bukan diskusi ya, mungkin sekedar sharing aja ya. Iya. Nah, karena saya sendiri buta tentang hal-hal yang berbau Mistis Mistis, misteri ya. gitu Nah, ya, apalagi tentang pesugihan ya. Nah, gitu. Jadi untuk awal sekarang ini sebenarnya ketika Bunda mengajak saya datang ke sini, saya langsung kepikiran nih, kebetulan nih, gitu Ya. kan? Kebetulan nih, rasa penasaran saya untuk yang berbau mistis atau pesugihan atau semacamnya itu mungkin bisa terjawab. Terjawab Gitu, ya. Bu. Rasa penasaran itu pengen terjawab ya Pak Nanang ya. Gitu. Begini Pak Nanang, ada satu cerita tentang pesugihan ya Pak Nanang. Mungkin Pak Nanang di sini bisa mendengar langsung dari Bunda ya. Jadi tidak melalui video gitu kan. Jadi kita sharing ya di sini pengalaman Pak Nanang ataupun Bunda. Di sini kita akan bahas satu tentang pesugihan yang ada di Jawa Tengah Pak Nanang. Oh, yang Jawa Tengah Ya. ya. Kira-kira di mana tuh? Itu daerah Rembang di sini ya, daerah Kabongan ya di sini. Dan tepatnya Jawa Tengah, Kabongan, Rembang. Itu situs apa sih tempatnya itu apa? Tempat seperti makom gitu. Makom. Ada makam, yaitu ada makam dua, dan makam itulah yaitu makam yang dijadikan orang-orang mengalap berkah atau mencari pemujaan atau pesugihan. Dan pesugihan ini tepatnya dinamakan pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Nyai Puspo Cempoko. Cempoko, yaitu sebenarnya Nyai Puspo Cempoko ini adalah seorang turunan dari kerajaan Mataram. Nah, ini agak heboh nih buat saya. Nah, Jadi mungkin saya pertama dengerin dulu Bunda cerita dulu. ya, dari Nyai Puspo Cempoko ini keturunan dari Mataram itu sebenarnya ada permasalahan cerita kehidupannya Pak Nanang. Yaitu dia suka dengan seseorang tetapi bukan satu dari kerajaan sesama ya Pak Nanang ya, bukan juga dari sama kalangan kelas elit seperti itu, tetapi kelasnya itu mungkin pasangannya itu di kelas bawah lah ya, jadi masyarakat biasa mungkin, jadi tidak disetujui dan akhirnya dia itu kabur lah seperti itu dan sampai di Rembang Kabongan ini ceritanya itu ya Pak Nanang. Nah, sesudah itu cerita dari singkat ini, makomnya itu yaitu yang sering banyak orang dari berbagai kalangan yaitu ke situ itu dipakai untuk pemujaan, pesugihan. Dan pesugihannya itu pesugihan tanpa tumbal Pak Nanang. Tanpa tumbal. Ya. Apa? Ya betul, pesugihan tanpa tumbal. Oh. Cuma hanya ada syarat persyaratan tertentu. Seperti itu. Itu gimana tuh, Bu? Penasaran kan? Nah, gini, khususnya untuk kaum laki ya di sini ya, untuk laki-laki itu biasanya itu untuk mengambil
pesugihan ini biasanya itu disebut berat tetapi ringan, disebut ringan tetapi berat. Apa sih apa Nana? Karena apa? Tidak ada tumbal, hanya ada persyaratan memang yang agak berat. Beratnya itu satu, tidak boleh menikah seumur hidup. Waduh. Nah itulah, tidak boleh Dalam artian menikah. resmi berarti. Ya betul, tidak boleh menikah seumur hidup, satu. Dan kedua persyaratannya ya di sini. Dan kedua yaitu harus menyediakan satu kamar kosong. Di rumahnya berarti. Ya, di rumah si pelaku Sebagai- pesugihan itu. Sebagai arena untuk ritual berarti. Betul. Yang harus dilaksanakan, dikerjakan ritual setiap malam Jumat Kliwon. Dan harus menyediakan seperti apa ya, sesaji-sesaji ya, seperti bubur rampek, seperti ada kopi pahit, susu, gula gitu ya, seperti di sini bunga juga, dan juga ada dupa, ada kemenyan, ada kelapa hijau, seperti itu dah ya di sini ya, sepertinya lengkap gitu ya, ada jajanan pasar seperti itu. Dan nanti udah menyediakan di kamar khusus kosong itu, di jam-jam tertentu malam Jumat Kliwon itu datanglah Nyai Puspo Cempoko itu. Dan si pelaku sudah siap di kamar, harus meladeni birahinya seperti itu. Jadi tanpa tumbal pesugihan ini, tetapi syaratnya harus bercinta, harus bersenggama dengan. Selama pelaku itu hidup berarti. Betul, seperti itu. Harus melaksanakan tata cara ritual seperti itu. Yang mau saya tanyakan sebenarnya ini Bu. Ya. Dari cerita awal tadi kan, si Nyai Puspo Cempoko ini, Iya, dia sampai akhirnya di tempat itu, Iya. tempat tersebut ya. Nah, kan mungkin zaman dulunya belum ada rencana untuk menjadi tempat. iya pesugihan. betul. Itu bagaimana nih ceritanya bisa sampai itu menjadi satu tujuan orang-orang Pelaku untuk pemujaan seperti itu. Ya mungkin kan dulunya itu kan dia itu melarikan diri dari Kerajaan Mataram ya, ceritanya dulu itu karena tidak disetujui ya di sini, dan larilah ke satu titik lokasi bahwa ada di Kabongan Rembang seperti itu Pak Nanang. Nah disitulah dia itu tilem ataupun sepertinya itu kata-katanya sih ya di sini itu meninggal, ataupun juga ada mitosnya itu bunuh diri. Ada. Jadi ini belum jelas, ada mitos-mitos, ada selentingan bahwa apakah bunuh diri, apakah memang tilem menghilang gitu kan? Apakah memang wafat seperti biasa saja di sini. Seperti itu. Dan kuburannya, makom itu dijadikanlah orang-orang yang mencari kekayaan secara instan dengan pemujaan pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Seperti itu. Berarti apa sih namanya, lebih banyak untuk mencari yang ke arah sana ya, ketimbang untuk ziarah ziarah normal. Ya. Itu emang tempat itu dikhususkan mungkin ya untuk. Ya sebenarnya sih tidak ya, waktu Bunda ke sana itu sebenarnya tidak dikhususkan untuk pemujaan atau pesugihan. Hanya untuk ngalap berkah aja, ataupun untuk hanya ada permasalahan misalkan bisa mengirimi doa atau tawasul, itu bisa aja. Cuma memang semua balik lagi pada diri sendiri bahwa niatnya maunya seperti apa, mau dibawa kemana dengan lokasi ini, yaitu hanya kebanyakan dipakai untuk pemujaan pesugihan yang sudah terkenal itu aja. Merinding memang Pak Nanang. Berarti setiap malam-malam tertentu emang banyak pengunjung yang khusus untuk itu. Iya betul. Jadi untuk merealisasikan ritual di situ itu malam Jumat Kliwon, dan jumpa lagi di malam Jumat Kliwon kesekian kalinya itu disambung yaitu dengan menyiapkan kamar kosong di rumahnya. Dan syaratnya lagi juga tidak boleh ada yang tahu itu. Maksudnya gimana? Tidak boleh diketahui orang bahwa saya di rumah punya kamar kosong untuk khusus ritual begini-begini gitulah istilahnya. Orang itu tidak boleh tahu. Tetapi kalau ada yang mengetahui ataupun ada misalkan teman atau saudara atau anaknya tahu nih bahwa itu ada kamar khusus untuk ritual misalkan ya, dipakai untuk ritual tertentu, yaitu
ketahuan lah, yaitu akhirnya juga syarat persyaratannya itu jadi melanggar. Tapi kan kebanyakan yang saya dengar ya, Ya. karena saya nggak pernah terjun langsung. Iya. Jadi, emang ada satu kamar khusus, Iya. tapi itu cuma tidak boleh dibuka atau tidak boleh masuk. Nah, Kan seperti gitu itu ya betul. Kalau sampai tidak tahu itu mungkin nggak ada atau cuma khusus ini gitu. Kalau orang tahu nih datang bertamu, Iya. itu nggak boleh dibuka, banyak saya dengar kabarnya kayak Iya. gitu. Mungkin seperti itu Bun ya. Iya betul. Jadi seolah-olah dia sendiri pribadi yang harus melaksanakan dan mengetahui dengan ritual-ritual tertentu itu, dan kamar pribadinya pun yang kamar kosong yang dipakai untuk berjumpa dengan Puspo Cempoko itu dan melakukan hubungan birahi itu pun juga dia sendiri yang tahu dan harus melaksanakannya dengan tepat waktu, itu saja. Tapi Bunda sendiri pernah nggak berinteraksi dengan orang-orang yang pernah melakukan di tempat itu? Ada. Hasil atau gimana gitu? Ya, pernah. Memang waktu ke sana itu memang pernah ada dan banyak. Cuma hanya memang karena godaan ya di sini ya. Godaan itu mungkin paling banter kuat itu 2 tahun 3 tahun. Biasanya yang pelaku melaksanakan ritual pesugihan Puspo Cempoko ini. Setelah itu? Maksudnya 3 tahun itu tidak bisa abadi. Dalam jangka 3 tahun, 2 tahun pun juga sudah tergoda, yaitu tergoda dengan perempuan cantik gitu kan, atau menikah gitu kan. Nah itu seolah-olah kan melanggar ya Kananang di sini. Dan melanggar itu pun lah yang nanti akan jadi malapetaka untuk si pelaku pesugihan Puspo Cempoko. Malapetakanya dalam bentuk ditinggalin sama si Puspa Cempoko itu, atau dia menjadi korban? Menjadi korban, yang akhirnya tumbal balik ke diri sendiri seperti itu, dan kekayaannya pun juga yang sudah didapatkan satu persatu lama kelamaan itu akan tumpur, akan habis begitu. Cuma memang tanpa tumbal, yaitu harus menumbalkan misalkan dari keluarga itu tidak, menumbalkan dari teman pun juga tidak. Hanya tumbalnya itu bercinta dengan Nyai Puspo Cempoko itu aja di Rembang, seperti itu. Pada akhirnya tetap aja tumbalnya dia juga nanti kalau sampai melakukan kesalahan. Nah, betul lah itu seperti itu. Mengerikan kan di sini ya. Jadi sangat-sangat mengenas ya di sini ya. Karena banyak orang memang yang lagi pada dari kesusahan gitu ya, dari masalah hidup, dari problema hidup, dari masalah ekonomi apalagi ya, dari usahanya yang bangkrut ataupun dari rumah tangga yang hancur ataupun dari kelilit utang banyak. Yaitu kalau lagi gelap mata itu mungkin mencari yaitu pemujaan pesugihan yang fakta yang benar, dan lari ke situ. Karena nggak dipungkiri, ketika pikiran sudah buntu, orang lebih cenderung untuk memilih cara cepat, instan. Ya betul. Ketimbang dia harus memulai lagi dari awal, bekerja, berusaha untuk usaha baru atau semacamnya. Itu lebih banyak orang yang udahlah nekat gitu kan. Nah di samping itu kan faktor mungkin nilai keimanan juga. Iya. Ketika nilai keimanan kita di bawah rata-rata, ya udah cepet banget. Iya betul. Cepet tergoda ya, terbuai gitu, karena pengen cepat dengan hasil bisa kaya dan membayar utang piutang, bisa mendirikan rumah seperti mewah ataupun juga mendirikan usaha mungkin ya yang besar. Ya keinginannya seperti itu karena melakukan hal seperti itu. Ya jadi lebih ke gengsi sosial. Nah seperti itu. Ketimbang dia memikirkan keselamatan diri untuk nanti di akhiratnya. Iya betul, seperti itu. Karena Nanang begini, yang pernah katanya ataupun yang memang
pernah melihat atau penampakan dari sosok Nyai Puspo Cempoko ini, itu sangat cantik. Cantik luar biasa, tidak ada kayaknya sepertinya di dunia inilah cantiknya gitu kan. Jadi apa ya, jadi tergoda seperti itu, jadi terbuai kalau lagi seperti penampakan katanya ya di sini. Cuma memang katanya juga sosok aslinya kalau bisa kita melihat dengan mata batin, kita bisa melihat dengan indera keenam, ataupun kita juga bisa menerawang yang ke alam dimensi lain, itu sebenarnya sosoknya itu ular gitu kan. Ini Bun, Ular besar seperti itu. terserah Bunda mau buka mau enggak ya. Ya. Mungkin saya nggak ngerti mewakili yang penasaran atau gimana. Iya. Cuman saya ingin tahu aja gimana sih caranya datang ke sana itu. Kalau Bunda keberatan ya nggak usah jawab, nggak apa-apa. Tapi saya ingin tahu Caranya. cara datang ke situ itu ketemu siapa atau gimana kelanjutannya, terus sampai pulang tuh gimana, mungkin bisa nggak dibuka Ya, sedikit aja. kalau untuk caranya bisa datang ke lokasi itu, ya mungkin memang harus datang ke lokasi, yaitu ke makam Nyai Puspo Cempoko itu yang berada di Kabongan, Rembang, Jawa Tengah di situ. Dan disitulah kita sudah siap membawa ubo rampe, yang artinya sudah membawa bahan-bahan sesaji untuk ritual, dan kita temui dengan juru kuncinya seperti itu, dan mungkin dibahas lebih lanjut juga dengan juru kuncinya yang lebih paham, dan nanti diadakan satu prosesi ritual di situ. Dan prosesi ritualnya itu malam tertentu, misalkan seperti malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon ritualnya itu. Dan setelah selesai dengan negosiasi dengan sang gaib yang penguasa penunggu di situ, sudah selesai ritual itu, nanti dikasih tahu dengan bahan-bahan yang harus diadakan ritual di rumahnya di kamar kosong itu, dan jam sekian harus menyediakan sesaji seperti itu kan. Nah itu pun juga nanti lebih spesifik jelasnya itu mungkin satu dari juru kunci, dan keduanya pun juga ada pembicaraan komunikasi antar si pelaku dan makhluk gaibnya. Itu pasti, karena kalau tidak ada gesekan dari makhluk gaib, komunikasi itu tidak terjadi. Itu aja. Jadi gitu guys. Nah seperti Jangan, itu. jangan coba-coba penasaran. Ini yang penasaran aja ya, yang pengen tahu cerita asli gimana sih ceritanya, katanya pengen mendengar cerita pesugihan yang tanpa tumbal katanya begitu kan, penasaran makanya datang ke sini nih. Iya, Gitu kan. betul. Ini saya terutama kepada penonton semua, penontonnya Melati Ratu, channel Melati Ratu, mohon maaf, bukan saya mencoba memberi jalan atau kepada mengajak, teman-teman. menyerukan itu tidak ya. Saya Kita hanya penasaran. ya, kita sebagai kreator ya di sini ya mau membuka cerita tentang dari mistis ataupun pesugihan, itu aja. Betul. Jadi sangat-sangat memang apa ya, ya terasa memang gimana ya rasanya kalau mendengar tentang pesugihan pun juga Ya. sebenarnya udah wah gitu ya. Ya, karena Asam gitu. kalau saya bayangkan datang ke sana ketemu kuncennya ya namanya. Iya. Ketemu kuncen harus melakukan ritual semalaman mungkin ya, sampai sebelum Iya. mungkin ya. Itu buat saya agak nggak bisa ngebayangin gimana ketemunya atau segala macam itu. Iya. Jadi ya sekali lagi tolong, ini cuman saya sharing pingin Berbagi cerita ya, berbagi pengalaman kepenasaran saya terjawab. tentang jawab sudah ya. Gitu Bun. Ya. Ya, untuk semuanya jelas ya Pak Nanang ya di sini. Jadi kita untuk tadi mengungkap tentang pesugihan Nyai Puspo Cempoko udah jelas, dan terima kasih Pak Nanang. Sama-sama Sudah Bunda. terjawab. Terima kasih. Nggak penasaran lagi kan? Nah, dari pengalaman pesugihan ataupun dari cerita ataupun juga dari video gitu kan, memang penasarannya di sini kita sudah bahas. Terima kasih Pak Nanang untuk kedatangannya ke sini. Satu lagi mungkin Ya. ini bisa dipotong nanti di editing atau enggak.
Tapi kalau boleh, bukan kalau boleh, saya menyarankan kalau mau collab dengan Bunda Risma Channel itu, Ya. karena satu frekuensi gitu dengan channelnya Mbak Bermistis spiritual ya di barangkali sini. gitu Ya. Itu ya silakan, nanti teman-teman krunya Bunda bisa menghubungi atau apa, bisa dikontak lah atau gimana ya. Ya. Gitu pun tapi Bunda. Ya, boleh. Mangga. Next ya nanti ya. Ya, terima kasih Pak Nanang sudah hadir di sini ya. Ya, untuk semuanya terima kasih yang sudah hadir. Like, subscribe channel Melati Ratu. Salam Rahayu, salam sejahtera, sampurasun, salam mistis.